Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Revan dan ayahnya sampai di kantor polisi dan Revan langsung masuk dengan tergesa ke dalam kantor karena ingin dengan segera melihat pelaku dan memberi sedikit pelajaran agar pelaku bisa merasakan sedikit rasa sakitnya ketika melihat Dita terbaring di rumah sakit. Revan tidak lagi memikirkan di mana dia, walaupun di kantor polisi paling tidak dia harus memberi beberapa pukulan terhadap pelaku. Revan terdiam ketika melihat pelaku yang sekarang duduk dengan tangan terborgol. Dia bingung karena tidak menyangka kalau pelakunya seorang wanita yang terobsesi dengannya. Ya, di depannya Megan, duduk dengan mata berkaca-kaca dan menatapnya. Revan mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dia sangat ingin memukul Megan, tapi tidak mungkin bukan seorang laki-laki memukul perempuan. Akhirnya Revan melampiaskan kemarahannya dengan mengebrak meja yang ada di hadapannya. Bahkan ayah sekarang ada di belakangnya dengan menenangkannya. Revan sayang, maafkan aku. Aku melakukan ini karena aku tidak rela kamu dengan wanita itu. Aku sangat mencintaimu sampai sekarang dan rasa cintaku tidak pernah berubah untukmu. Aku mohon, tolong jangan penjarakan aku. Aku takut di sini. Mohon Megan dengan isakan tangis. Ya, kamu tidak pernah berubah. Kamu terlalu terobsesi denganku. Mungkin dulu aku diam karena kamu cuma menggangguku, tapi tidak dengan sekarang. Kamu menyakiti istriku sampai terbaring di rumah sakit, bahkan sampai kritis. Kamu sudah terlalu gila dalam bertindak. Istriku tidak pernah salah kepadamu. Tapi kenapa kamu melakukan ini semua? Ucap Revan dengan amarahnya. Seharusnya wanita langsung mati sepertinya. Aku harus kurang menambah kecepatan ketika menabrak jalang itu. Dengan suara tawanya yang keras, Megan berbicara tanpa rasa bersalah seperti orang yang hilang kewarasannya setelah Revan membicarakan Dita. Kamu memang gila. Sepertinya obsesimu sudah membuatmu kehilangan kewarasan. Ucap Revan dengan dingin, namun amarahnya semakin memuncak. Ya, aku gila karenamu. Aku cinta kamu. Dan jalang itu? Megan berteriak keras, namun ucapannya tidak selesai karena Revan lebih dulu menamparnya. Berani sekali lagi kamu menyebut istriku dengan kata-kata seperti itu, ucap Revan setelah menampar Megan karena tidak bisa menahan lagi amarahnya setelah mendengar Megan menghina istrinya. Megan hanya terdiam memegangi sebelah wajahnya yang tampak memerah setelah menerima tamparan dari Revan. Sepertinya Megan sangat terkejut melihat sifat Revan yang sangat menakutkan sekarang ini. Revan, tenanglah, ini di kantor polisi. Jaga emosi kamu, kata ayah Revan menenangkan putranya dan menarik tangannya untuk menjauhi Megan dan mendekati meja seorang polisi yang menunggu mereka. Revan dan ayah mendengar penjelasan polisi yang menangani kasus Dita. Bahkan bukti sudah lengkap dan bisa langsung diproses oleh kepolisian. Ketika Revan dan ayah sudah berdiri dan berjabat tangan dengan polisi, mereka mendengar seseorang masuk ruangan dengan tergesa yang ternyata orang tua Megan. Anton, Nak Revan, kenapa kalian juga ada di sini? Tanya Pak Ridwan, ayahnya Megan yang merupakan sahabat sekaligus rekan kerja ayahnya Revan. Anak bapak, teriak Revan yang terpotong oleh ayahnya yang menepuk bahunya. Biar ayah yang jelaskan, kamu masih emosi, tenangkan dulu dirimu, kata ayah Revan dengan lembut. Bagaimana keadaanmu, Ridwan? Tanya ayah Revan memulai percakapan. Baik, sebenarnya ada apa ini? Kenapa kamu juga ada di sini? Tanya Ridwan dengan bingung. Begini, beberapa minggu lalu menantuku, istrinya Revan kecelakaan. Dia ditabrak mobil yang sepertinya disengaja. Dan kepolisian hari ini menangkap pelakunya dan pelakunya Megan, kata ayah Revan mencoba menjelaskan, namun terpotong karena teriakan terkejut dari ayahnya Megan. Apa? Jadi anakku ditangkap karena menabrak menantumu? Aku minta maaf, Ton. Aku lepas penjagaan kepada Megan.
Setahun ini keadaan Megan sudah membaik dan dia bilang ingin mengunjungi tempat kelahirannya. Aku tidak bisa ikut dengannya dan menjaganya karena perusahaanku di sana bermasalah. Sekali lagi aku minta maaf Anton dan Nak Revan. Aku kira Megan sudah sembuh, ternyata kejiwaannya masih agak terganggu, kata Ridwan dengan memohon maaf penuh penyesalan karena kelakuan anaknya. Tidak apa-apa Ridwan, aku juga lengah dalam menjaga menantuku. Tapi maaf, aku tidak bisa membuat Megan bebas walau bagaimanapun dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata ayah Revan dengan menepuk bahu Ridwan. Ya, Megan memang harus dihukum atas perbuatannya, ucap Ridwan, namun ucapannya terpotong karena melihat kelakuan istrinya yang menampar Revan. Jadi kalian yang membuat anakku di penjara? Dan kamu Revan, tunjuk ibu Megan. Kamu harus tahu, Megan melakukan ini karena dia sangat mencintaimu, sampai membuatnya gila seperti ini. Coba seandainya kamu beri kesempatan untuk anak tante, mungkin dia tidak akan nekat. Kamu tidak tahu bagaimana anak tante tinggal di rumah sakit jiwa, harus sering ke psikiater karena terlalu menggilaimu. Tapi kamu tanpa rasa bersalah, bahkan sekarang kamu sudah punya istri. Tante mau lihat seperti apa istrimu itu, sampai kamu mau memperistrinya dan tidak mau memberi kesempatan kepada Megan dan lebih memilih wanita itu, teriak ibu Megan dengan isakan tangis yang semakin keras setelah sebelumnya menampar Revan. Apa tante tidak ingat? Aku meninggalkan Megan karena kelakuannya sendiri. Megan selingkuh. Dan menurut tante untuk apa lagi aku memberi kesempatan kepada orang yang sudah mengkhianati kepercayaanku? Dan karena pengkhianatannya, aku kehilangan kepercayaan kepada semua wanita sebelum akhirnya aku bertemu dengan seseorang yang sekarang menjadi istriku, yang membuat aku percaya bahwa masih ada wanita baik di dunia ini. Revan balas teriak kepada ibunya Megan. Ridwan terlihat membawa istrinya duduk dan menenangkannya. Ridwan sangat terkejut dengan luapan emosi dari istrinya yang membuat dirinya malu terhadap sahabatnya sendiri. Rev, lebih baik kita pulang sekarang, kata ayah Revan mengajak anaknya pulang. Sebelum Revan dan ayahnya beranjak dari tempatnya, Ridwan kembali menghampiri mereka. Aku minta maaf atas kelakuan istriku. Sepertinya dia sangat syok dengan keadaan Megan. Apalagi kamu tahu kalau Megan anak kami satu-satunya. Megan adalah putri kesayangan kami. Dia belum bisa menerima kalau putrinya akan dipenjara. Sekali lagi, aku minta maaf, ucap Ridwan dengan wajah pucat dan perasaan malu kepada sahabatnya. Aku tahu, kejadian ini pasti sangat sulit untuk kalian terima. Tapi kami tidak bisa membebaskannya karena dia memang bersalah dan harus mendapatkan hukuman. Kalian mau kemana sekarang? Tanya Ridwan. Aku dan Revan harus kembali ke rumah sakit. Menantuku baru sadar tadi siang, setelah beberapa minggu kritis. Sebenarnya aku dan Revan tidak tega meninggalkannya, tapi kami juga harus menyelesaikan permasalahan ini, kata ayah Revan. Maaf, aku tidak tahu bahwa kalau kecelakaan yang anakku lakukan sampai membuat menantumu kritis, ucap Ridwan kepada Anton. Revan langsung menuju ruangan istrinya setelah sampai di rumah sakit, karena hampir seharian dia tidak bisa bersama istrinya. Karena setelah ke kantor polisi, tiba-tiba Revan dapat telepon dari asistennya yang menyampaikan ada beberapa masalah di kantornya. Setelah masuk ruangan istrinya, Revan langsung memeluk Dita tanpa takut mengganggu tidur istrinya itu. Dia melihat Renata juga sudah tertidur di sofa ujung dekat pintu karena sekarang sudah hampir tengah malam. Revan mengecup tangan dan perut istrinya. Maafkan aku sayang, gumam Revan dengan menggenggam erat tangan istrinya. Mendengar suara-suara dan belayan di tangannya membuat Dita terganggu dari tidurnya. Dengan mengejapkan matanya, Dita mencoba membuka mata dan melihat Revan yang sudah ada di sampingnya. Kamu baru datang? Tanya Dita dengan suara pelan seperti bisikan. Aku mengganggu tidurmu sayang. Ya sudah, kamu istirahat lagi, perintah Revan karena merasa bersalah karena mengganggu tidur dari istrinya. Kamu dari mana? Kenapa baru sampai?
Tanya Dita lagi dengan mengelus tangan Revan yang menggenggam tangannya. Aku baru dari kantor polisi dan ke kantor sebentar, banyak berkas yang harus aku tanda tangani karena hampir 2 minggu tidak masuk kantor. Dan selain itu pelaku yang menabrak kamu sudah ditangkap. Maka tadi siang aku harus ke kantor polisi juga. Kasihan orang itu. Kenapa kamu kasihan dengan orang yang menabrakmu? Tanya Revan bingung dengan wajah istrinya. Kasihan dia ditangkap karena menabrakku. Lebih baik kamu bebaskan saja. Aku yakin dia juga tidak sengaja menabrakku. Mohon Dita dengan senyum tipis. Orang itu sudah merencanakan untuk menabrakmu. Dia sengaja menabrakmu, Dita. Dan kamu tahu siapa pelakunya? Tanya Revan. Kecelakaan itu disengaja, tapi aku tidak pernah punya musuh, Rev. Kata Dita meyakinkan. Kamu memang tidak punya musuh, sayang. Ini semua salah aku. Karena kamu sampai masuk rumah sakit dan kritis. Kata Revan dengan mengecup tangan Dita. Apa orang itu musuhmu? Tanya Dita dengan ragu. Bukan, dia orang terobsesi denganku. Dek, perkataan Revan membuat Dita terdiam. Ada satu orang di otaknya yang dia tahu sangat terobsesi dengan Revan. Yang dia tahu wanita yang beberapa bulan lalu sering mengganggunya, Megan. Ya, pelakunya Megan. Dia sengaja ingin mencelakaimu, kata Revan yang melihat istrinya terdiam. Jadi, Megan yang sengaja menabrakku. Tapi kenapa? Tanya Dita dengan kebingungan, karena Dita sudah lama tidak bertemu dengan Megan atau dengan membuat masalah dengannya. Dia ingin membunuhmu. Bahkan dia sudah merencanakan berbagai macam cara agar kamu pergi dari sisiku. Dia membencimu karena kamu istriku. Kegilaannya semakin menjadi dengan aku sering menolak bertemu dengannya. Dia sudah lama memantau kita, bahkan dia tahu kalau kamu sendirian dan melancarkan aksinya dengan menabrakmu. Dita terdiam, syok dengan semua perkataan yang Revan jabarkan. Apakah dia sudah menyakiti hati wanita lain yang mencintai Revan dengan dalam? Apakah dia salah dengan menerima Revan dalam kehidupannya, atau dia yang salah karena berada di kehidupan Revan? Bersambung.